Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu kami, yaitu dosen manajemen pendidikan Islam Bapak Fikri Farihin, yang terhormat juga kepada teman-teman saya satu kelas prodi PAI 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan pesantren anak-anak. Manajemen pendidikan pesantren anak-anak. Pesantren anak-anak merupakan pesantren yang menampung santri yang tergolong atau dari kalangan anak-anak secara umum. Hal ini bisa dibedakan dengan pesantren yang sekedar menampung anak-anak sebagai santri. Contoh halnya banyak di situ, ada santri anak-anak juga, ada pondok anak dan juga ada pondok umum, ada santri yang dewasa ataupun remaja. Selanjutnya adalah problema dalam menghadapi atau mengatasi pondok pesantren anak. Yang pertama adalah tentang makan, minum, mandi, dan buang hajat. Banyak sekali karena ya kategori mereka adalah anak-anak, jadi sulit diatur. Karena kenapa? Karena kontrol dalam kegiatan sehari-harinya itu masih belum dibiarkan. Jadi harus selalu kita atau pengurus yang mengontrol santri-santri tersebut. Yang kedua adalah pengaturan kiriman dari orang tuanya. Kiriman ini kembali lagi kepada kategori anak-anak. Jadi ketika anak-anak ya itu sulit punya atau masih belum bisa mengontrol, jadi yang dipikir hanyalah enak. Jadi kita pun atau pengurus pengasuh harus mengontrol hal tersebut. Ketiga adalah pergaulan. Kembali lagi kepada hal tersebut dengan anak-anak ya, pergaulan sangat rentan sekali dan sangat mudah sekali disusupi oleh pergaulan-pergaulan yang bebas ya. Dalam artian adalah anak-anak sangat gampang sekali bergaul dengan hal-hal negatif maupun hal-hal positif. Jadi kita pun pengasuh atau pengurus harus selalu memantau. Yang keempat adalah pemilihan dan penentuan kegiatan yang diikuti sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Nah, di sini harus diperhatikan betul karena mereka adalah anak-anak, jadi tidak mungkin disamaratakan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dewasa ataupun yang santri pada umumnya. Karena kenapa? Karena mereka adalah notabene yang dipikir adalah bermain dan bermain. Jadi tidak bisa dong kurikulumnya disamakan dengan yang santri umum atau santri yang dewasa. Harus dibedakan jadinya. Yang kelima ada kegiatan belajar, sama seperti barusan adalah. Yang keenam adalah penjagaan kesehatan. Pengasuh pesantren anak-anak tersebut harus responsif, protektif, dan antisipatif dalam menjaga kesehatan anak. Banyak sering ditemukan anak-anak rentan sekali terkena penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Karena kenapa? Karena keteraturan cara tidur, cara mandi, cara mereka bergaul dia masih sulit. Maka dari itu kita harus pantau kegiatan-kegiatan tersebut untuk dampak kesehatan mereka. Yang ke-7 ada penjagaan keamanan dan kenyamanan anak-anak. Kalau banyak yang terjadi anak-anak sebagai objek bullying. Karena kenapa? Karena mereka adalah junior ya, jadi bisa dibully dengan yang seniornya bersama kakak-kakaknya. Nah, ini harus dipantau betul.
Dan juga banyak anak yang itu introvert. Karena kenapa? Karena hasil bullying tersebut. Maka dari itu harus dijaga betul keamanan mental dan juga keamanan fisik. Kenyamanan pun juga seperti itu. Yang kedelapan adalah pengaturan kontak dengan orang tuanya. Boleh kita kasih kelonggaran kepada hal-hal tersebut atau pada kasus tersebut anak-anak, yakni terkhususnya untuk menghubungi orang tuanya. Boleh, cuman harus tetap dikontrol, tidak bolehlah setiap hari, paling tidak 1 minggu 1 kali. Jadi seperti itu. Manajemen pendidikan pesantren siswa. Salah satu kelebihan sistem pendidikan pesantren adalah keberadaan pondok atau asrama menjadi tempat tinggal santri selama 24 jam per hari apabila pondok atau asrama ini diberdayakan untuk memberlakukan sistem pembelajaran yang maksimal. Ia sangat berfungsi secara efektif, maka yang dalam memperlancar pembelajaran dan sekaligus hasil-hasilnya. Melalui pondok atau asrama itu banyak manfaat yang diraih. Ya, jadi antara lain melalui pondok pesantren memudahkan kontrol pada kegiatan santri, memfasilitasi interaksi belajar sesama santri maupun dengan ustadz dan kiai, memberikan waktu belajar yang leluasa kepada santri, memudahkan pemecahan masalah atas kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi santri, dan juga banyak yang lainnya. Juga banyak yang untuk mengoperasionalkan langkah-langkah tersebut ada beberapa tindakan yang harus diaplikasikan kepala madrasah sekolah, yaitu ataupun pengasuh. Pertama, menetapkan kegiatan pembelajaran khusus bagi pesantren siswa tersebut, khususnya yang anak. Seperti itu. Yang kedua adalah menetapkan penanggung jawab operasional bagi kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah menetapkan tenaga-tenaga penunjang operasional. Keempat adalah menetapkan tenaga-tenaga teknis yang menangani kebutuhan sehari-hari para santri. Yang kelima adalah menetapkan sistem pengajian seluruh tenaga kerja yang menangani pesantren siswa di madrasah secara layak kepala madrasah. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari manajemen pesantren anak. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.